Bapak, Ibu, ada kabar yang sudah ramai sekali diperbincangkan di seluruh grup pensiunan, kabar tentang 5 golongan yang diprediksi akan menerima rapel paling besar di antara jutaan pensiunan Indonesia, dan jika prediksi ini benar, sebagian pensiunan bisa menerima tambahan dana yang jumlahnya sangat signifikan. Di video 15 Maret 2026 ini, kami bedah habis siapa saja 5 golongan tersebut, mengapa mereka berpotensi mendapat rapel terbesar, dan bagaimana cara menghitung estimasinya. Tonton sampai selesai karena ada kejutan di bagian akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Info Pensiunan ASN, channel yang selalu hadir dengan informasi terpenting, terlengkap, dan paling relevan untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Salam hangat yang tulus dan penuh rasa cinta kami sampaikan kepada seluruh Bapak dan Ibu pensiunan PNS, pensiunan TNI, dan pensiunan Polri yang hari ini, Minggu 15 Maret 2026, meluangkan waktu bersama kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan yang prima, umur panjang yang penuh berkah, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta di rumah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, kalau belakangan ini suasana di grup WhatsApp pensiunan terasa lebih ramai dari biasanya, itu bukan tanpa alasan. Ada satu topik yang sudah berhari-hari memenuhi berbagai grup percakapan, memenuhi kolom komentar di media sosial, dan menjadi bahan obrolan di warung, di teras rumah, bahkan di majelis-majelis pengajian. Topik tentang 5 golongan pensiunan yang diprediksi akan menerima rapel paling besar. Kami memahami mengapa kabar ini begitu menyedot perhatian. Bagi para pensiunan, informasi tentang rapel bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah harapan nyata, harapan untuk bisa memenuhi kebutuhan yang mungkin selama ini tertunda, harapan untuk bisa membantu anak dan cucu, harapan untuk punya cadangan biaya kesehatan, dan harapan untuk menjalani masa pensiun dengan lebih tenang dan lebih bermartabat. Oleh karena itu, dalam video ini kami akan membahas topik ini secara sangat rinci, sangat jujur, dan sangat mudah dipahami. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dilebih-lebihkan. Kami akan menyajikan fakta, logika perhitungan dan konteks yang diperlukan agar Bapak dan Ibu bisa menyikapinya dengan kepala yang jernih dan hati yang tenang. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita membahas siapa saja 5 golongan tersebut, sangat penting untuk memahami dari mana asal isu ini bermula. Karena pemahaman tentang asal-usul sebuah isu akan membantu kita menyikapinya dengan lebih bijak dan lebih realistis. Isu tentang 5 golongan penerima rapel terbesar ini sesungguhnya lahir dari sebuah logika yang sangat sederhana dan sangat masuk akal secara matematika. Logika tersebut bermula dari wacana penyesuaian gaji ASN yang aktif bekerja. Setiap kali muncul pembahasan tentang kenaikan gaji ASN aktif, perhatian publik selalu otomatis melebar ke pertanyaan yang sama. Kalau ASN aktif naik, bagaimana dengan pensiunannya? Pertanyaan ini sangat wajar karena dalam sejarah kebijakan kepegawaian Indonesia, penyesuaian gaji ASN aktif seringkali diiringi dengan penyesuaian pada komponen pensiun, meskipun mekanisme dan besarannya tidak selalu sama persis. Dari sini berkembang asumsi bahwa jika ada kebijakan baru yang berlaku surut ke periode tertentu, maka akan ada selisih pembayaran yang harus dibayar sekaligus, dan inilah yang disebut rapel. Dan ketika berbicara tentang rapel, pertanyaan berikutnya yang langsung muncul adalah, siapa yang mendapat paling banyak? Jawabannya mengikuti logika matematis yang sangat sederhana. Semakin besar gaji pokok seseorang, semakin besar pula dampak kenaikan dalam nominal rupiah, meskipun persentase kenaikannya sama. Dan dalam struktur kepangkatan ASN, golongan yang paling tinggi, yaitu golongan IV, dengan berbagai subgolongannya, adalah kelompok dengan gaji pokok tertinggi. Inilah titik awal dari isu 5 golongan penerima rapel terbesar. Bapak dan Ibu, agar semuanya lebih mudah dipahami, mari kita gunakan ilustrasi sederhana yang akan langsung membuat gambarannya menjadi sangat jelas. Bayangkan ada 2 orang pensiunan. Pak Ahmad memiliki gaji pokok pensiun sebesar Rp2.000 per bulan. Sementara Pak Budi memiliki gaji pokok pensiun sebesar Rp5.000 per bulan. Sekarang bayangkan pemerintah menetapkan kenaikan sebesar 12% yang berlaku surut sejak 12 bulan yang lalu. Apa yang terjadi untuk Pak Ahmad dengan gaji pokok Rp2.000, kenaikan 12% berarti tambahan Rp240.000 per bulan. Untuk 12 bulan rapel, total yang diterima adalah Rp2.880.000 dong. Untuk Pak Budi dengan gaji pokok Rp5.000, kenaikan 12% berarti tambahan Rp600.000 per bulan. Untuk 12 bulan rapel, total yang diterima adalah Rp7.200.000 non. Persentase kenaikannya sama, 12%. Namun,
nominal rapelnya sangat berbeda. Pak Budi mendapat rapel lebih dari 2 kali lipat Pak Ahmad. Bukan karena ada ketidakadilan, melainkan karena dasar perhitungannya memang berbeda sesuai dengan golongan dan gaji pokok masing-masing. Inilah inti dari logika mengapa golongan IV menjadi sorotan utama dalam pembicaraan tentang rapel terbesar. Bapak dan Ibu, berdasarkan logika perhitungan yang sudah kita bahas, mari sekarang kita lihat 5 golongan yang paling sering disebut-sebut sebagai kelompok dengan potensi rapel terbesar. Perlu ditekankan bahwa ini adalah prediksi berdasarkan logika matematis, bukan pengumuman resmi dari pemerintah. Posisi pertama, golongan IVE. Subgolongan IVE adalah puncak tertinggi dari seluruh struktur kepangkatan ASN. Pensiunan yang semasa aktifnya mencapai golongan IVE umumnya adalah mantan pejabat senior dengan masa kerja terpanjang dan tanggung jawab tertinggi. Dengan gaji pokok pensiun yang mendekati 4.900.000 per bulan, dampak kenaikan dalam nominal rupiah adalah yang paling besar di antara semua golongan. Jika kenaikan 12% berlaku dan rapel dihitung untuk 12 bulan, estimasi kasar rapel untuk golongan ini bisa mencapai lebih dari 7.000 bubatin. Posisi kedua, golongan IVD. Tepat di bawah IVE, subgolongan IVD memiliki gaji pokok pensiun sekitar 4.800.000 per bulan. Dengan basis yang hampir sama tingginya, potensi rapelnya pun tidak jauh berbeda dari IVE. Kelompok ini mencakup banyak mantan pejabat eselon tinggi dan fungsional ahli utama yang telah mengabdi selama puluhan tahun. Posisi ketiga, golongan IVC. Subgolongan IVC dengan gaji pokok sekitar 4.600.000 per bulan masih masuk dalam kelompok teratas potensi rapel. Selisih dengan IVD tidak terlalu besar, sehingga potensi rapnya pun sangat signifikan. Posisi keempat, golongan IVB. Dengan gaji pokok sekitar 4.400.000 per bulan, IVB masih termasuk kelompok dengan potensi rapel yang sangat besar. Banyak mantan kepala dinas, kepala bidang senior, dan pejabat fungsional madya yang masuk dalam kelompok ini. Posisi kelima, golongan IVA. Subgolongan IVA dengan gaji pokok sekitar 4.200.000 per bulan adalah pintu masuk ke kelompok golongan AMWILI. Meskipun ini adalah subgolongan terendah dalam golongan AMWI, potensi rapnya masih jauh lebih besar dibandingkan golongan terdiri ke bawah karena dasar gajinya yang lebih tinggi. Bapak dan Ibu, selain golongan, ada beberapa faktor lain yang sangat menentukan besar kecilnya rapel, yang akhirnya diterima oleh masing-masing pensiunan. Faktor pertama adalah persentase kenaikan yang ditetapkan. Berbagai informasi yang beredar menyebutkan angka yang berbeda-beda. Ada yang 8%, ada 10%, ada yang menyebut 12%. Semakin besar persentase kenaikan, semakin besar pula rapel yang diterima. Namun, sampai 15 Maret 2026 ini, angka resmi yang menjadi acuan adalah kenaikan 12%, sebagaimana tercantum dalam PP nomor 8 tahun 2024. Faktor kedua adalah periode berlaku surut. Semakin panjang periode yang dihitung sebagai rapel, misalnya 6 bulan, 12 bulan, atau lebih, semakin besar total rapel yang diterima. Inilah mengapa banyak pensiunan sangat memperhatikan sejak kapan sebuah kebijakan ditetapkan berlaku mundur. Faktor ketiga adalah komponen yang ikut dihitung. Rapel tidak hanya bisa mencakup selisih gaji pokok, bisa juga mencakup selisih tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan komponen lain yang melekat pada penghasilan pensiun. Semakin banyak komponen yang ikut dihitung, semakin besar total rapel yang diterima. Faktor keempat adalah kelengkapan administrasi. Ini adalah faktor yang sepenuhnya ada di tangan pensiunan sendiri. Rapel hanya bisa dicairkan kepada penerima yang data administrasinya lengkap, valid, dan otentikasinya sudah dilakukan tepat waktu. Karena itulah kewajiban administratif seperti otentikasi via Andal by Taspen tidak boleh diabaikan. Bapak dan Ibu, setelah memahami logika dan prediksi di atas, penting sekali untuk menyikapinya dengan cara yang tepat agar tidak menimbulkan harapan yang kemudian berujung pada kekecewaan. Pertama, tempatkan informasi ini sebagai prediksi bukan kepastian. Semua angka dan golongan yang disebutkan masih berdasarkan analisis dan logika perhitungan, bukan pengumuman resmi final dari pemerintah. Sambil menunggu kepastian, bersikap tenang adalah pilihan terbaik. Kedua, jangan buat keputusan keuangan besar berdasarkan prediksi. Belum ada kepastian kapan rapel akan cair dan berapa jumlah pastinya. Jangan sampai membuat keputusan finansial besar
seperti mengambil hutang atau berjanji kepada orang lain berdasarkan harapan yang belum pasti. Ketiga, pastikan administrasi sudah beres. Daripada menghabiskan energi untuk menebak-nebak, gunakan waktu ini untuk memastikan autentikasi via Andal by Taspen sudah dilakukan, data valid, dan rekening aktif. Ini yang paling konkret dan paling bisa dikontrol. Keempat, ikuti sumber resmi. Untuk informasi yang paling akurat dan paling terpercaya, selalu ikuti pengumuman dari PT Taspen melalui hotline 1599 atau situs resminya. Bapak dan Ibu pensiunan yang sangat kami cintai, itulah pembahasan lengkap tentang 5 golongan pensiunan dengan potensi rapel terbesar per 15 Maret 2026. Kesimpulan utamanya, golongan IVA sampai IVE berpotensi menerima rapel terbesar berdasarkan logika matematis karena dasar gaji pokok tertinggi, namun ini masih prediksi, kepastian menunggu pengumuman resmi pemerintah. Tekan like, subscribe, aktifkan notifikasi, dan share kepada sesama pensiunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.